Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang pada malam pertama dari bulan Ramadan ini bisa mendapatkan berbagai macam keberkahan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana suffidat asyayatinu wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nari wa lam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannati wa lam yughlaq minha babun walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailatin." Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan melalui hadis ini bahwasanya ketika pertama kali Ramadan itu masuk, ketika pertama kali datang malam Ramadan seperti yang kita alami saat ini, bahkan malam itu kan dimulai dari sejak terbenamnya matahari. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu malam Ramadan itu masuk hari pertamanya, suffidat asyayatinu wa maradatul jinni. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali hadiah, memberikan banyak sekali rahmah, banyak sekali karunia kepada hamba-hambanya. Yang salah satunya yang pertama adalah suffidat asyayatinu wa maradatul jinni. Begitu tenggelam matahari di akhir bulan Sya'ban dan di awal masuk malam pertama bulan Ramadan, semua syayatin wa maradul jinni diikat sama Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak yang berbeda pendapat penafsirannya mengenai bagaimana bentuk dan cara pembelengguan setan-setan dan jin-jin itu. Ada yang mengatakan maknanya ini dimaknai secara majazi. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membuka Ramadan itu dengan suasana di mana setan-setan yang selama ini banyak mengganggu manusia itu dikurangi takaran kemampuan mereka menggoda manusia. Kalau kita bicara tentang perbuatan jelek, perbuatan buruk, itu biasanya terjadi karena dua faktor. Ada faktor penarik, pull factor dari luar, yaitu gangguan jin dan setan. Ada push factor yang datang dari jiwa manusia. Nabi Adam itu ketika beliau tergoda memakan buah larangan di surga itu, salah satunya terdorong oleh tarikan pull factor dari iblis yang menggodanya. Nah, ketika Ramadan tiba, dimulai sejak awal detik pertama malam Ramadan, hari pertama itu datang, maka setan-setan dan jin-jin yang selama ini menggoda manusia, mengganggu manusia, itu dibelenggu, wasul silat atau wasuffidat asyayatinu wa maradatul jinni. Yang kedua, ada yang memaknainya bahwasanya itu dapat dipahami secara apa adanya. Bahwasanya memang betul jin-jin dan manusia, setan-setan itu dibelenggu sesuai seperti redaksi yang Rasulullah SAW katakan. Artinya mereka saat ini sudah mulai dibelenggu.
Nah pertanyaannya, kalau di bulan Ramadan jin-jin dibelenggu, lantas mengapa masih ada orang berbuat maksiat? Nah itu tadi karena ada push factor tadi, ada daya dorong yang muncul dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau ada iblis atau tidak, mau ada setan atau tidak, manusia itu dalam dirinya ada potensi untuk juga berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ramadan juga menjadi salah satu momentum penting bagi setiap individu untuk mengukur sejauh mana tingkat nafsu yang ada dalam dirinya yang memerintahkannya kepada kemaksiatan. Jadi kalau setan-setan sudah dibelenggu sesuai dengan hadis tadi, sabda Rasulullah SAW, lantas kita masih punya dorongan kuat untuk berbuat maksiat, punya dorongan kuat untuk melakukan kejahatan, itu artinya ada masalah besar dalam diri kita. Bahwasanya potensi kemaksiatan dalam diri kita itu besar banget. Sehingga meskipun iblis sudah diikat, setan-setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dorongan maksiat masih besar sekali. Itu artinya kita berada dalam kondisi yang kritis yang perlu segera adanya pengobatan yang secara paripurna, karena kita mengalami masalah yang besar. Bahwasanya nafsu dalam diri kita, ya, potensi kita untuk melakukan kemaksiatan itu masih jauh melampaui ya godaan setan yang sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah dan rahmat pertama yang Allah hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali masuk Ramadan, setan-setan dibelenggu. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun niran atau abwabun nari walam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati walam yughlaq minhu babun. Begitu detik pertama malam Ramadan tiba, seluruh pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yughlaq minhu babun, dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ghulliqat abwabun niran atau abwabun nari walam yuftah minhu babun, dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yuftah minhu babun, dan tidak ada satupun pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah kedua atau rahmat kedua yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ini, memberikan satu gambaran bahwasanya Ramadan itu begitu masuk detik pertamanya, itu pintu-pintu kebaikan terbuka lebar-lebar, pintu menuju surga terbuka lebar-lebar, dan pintu menuju neraka sebenarnya sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai bulan rahmat, bulan penuh keberkahan, bulan penuh di mana hamba-hambanya bisa menjalankan kebaikan-kebaikan itu, Allah juga menyertakan di dalamnya sebuah support system yang sempurna, di mana itu mendukung ya, bagi siapa saja yang mau untuk berbuat baik secara maksimal di bulan ini. Itu hadiah yang kedua yang Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya. Ditutupnya pintu neraka rapat-rapat dan dibukanya pintu surga lebar-lebar. Kemudian wanada munadin, hadiah yang ketiga ya. Dalam hadis ini disebutkan ada satu panggilan dari seseorang yang memanggil. Ada para ulama yang menafsirkan maksudnya adalah Allah sendiri yang memanggil, atau ada juga yang menafsirkan ada malaikat yang Allah perintahkan untuk memanggil. Wa nada munadin ya baghil khairi aqbil wa ya baghis syarri aqsir. Jadi ada panggilan, yang panggilan ini tentu kita mungkin tidak bisa mendengarnya. Tapi karena ini sudah dikhabarkan oleh as-shadiqul masduq, oleh seseorang yang tidak pernah bohong, yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang perkataannya adalah wahyu, maka ini dipastikan benar adanya.
Dan kita sebagai mukmin itu mengerti bahwa panggilan itu ada. Panggilannya itu apa? Panggilan ini mengatakan ya bagil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, ayo. Ya, berangkat, ayo jalan, ayo maju terus. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan maghfirah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ayo. Inilah saatnya di mana kamu mendapat kesempatan yang sangat terbuka lebar untuk mengimplementasikan semua kebaikan yang kamu inginkan. Ya bagil khairi aqbil. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan kemudian hatinya tidak tergerak untuk berbuat baik, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, daripada bulan-bulan sebelum Ramadan, maka ini sangat bahaya sekali. Karena sudah dipanggil ya bagil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, inilah saatnya Anda tuntaskan semua kebaikan yang Anda inginkan itu. Wa ya bagil khairi aqsir. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, berhentilah dirimu. Ini kesempatan yang sangat mahal sekali. Nah, kata-kata ini juga menggambarkan bahwasanya manusia itu, umat Nabi Muhammad SAW, menghadapi Ramadan itu terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama tadi bagil khair, orang-orang yang tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama Ramadan. Nah, mereka inilah yang dipanggil aqbil, ayo tuntaskan, ayo laksanakan, ayo kerjakan, ayo implementasikan, ayo jangan tunda-tunda lagi. Dan ada kelompok satunya adalah orang-orang yang dengan datangnya Ramadan itu mereka ternyata masih berpikir tentang kejahatan, masih berpikir tentang kemaksiatan. Maka dia diberi peringatan, ya bagi syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, wahai orang-orang yang masih ingin berbuat maksiat, aksir. Tahan dulu. Ai imtani wa amsik. Dalam riwayat lain disebut amsik. Tahan dulu. Ini satu kesempatan yang berbeda daripada kesempatan yang lainnya. Ini satu momentum yang tidak ada duanya. Ini satu waktu yang tidak ada bandingannya. Tahan dulu kejahatanmu. Ini saatnya engkau bertobat dan kembali kepada Allah dan melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah yang keberapa? Ketiga. Hadiah yang keempat yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya melalui sabda Rasulullah SAW tadi. Dan ini adalah hadiah yang sangat penting sekali. Rasulullah mengatakan walillahi autaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailatin. Dan begitu awal detik pertama Ramadan masuk, maka Allah memproklamirkan adanya orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah punya daftar orang-orang yang dibebaskan dari daftar orang yang masuk neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin. Dan itu list itu diperbaharui setiap malam. Jadi bukan di akhir Ramadan, bukan. Jadi kalau kita pernah mendengar hadis misalnya Ramadan awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar, itu selain lemah dari sisi sanadnya, secara maknanya juga bertentangan dengan banyak hadis yang lebih sahih. Contohnya hadis yang baru kita bacakan ini. Bahwasanya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka itu tidak menunggu sepertiga akhir Ramadan, tidak. Tapi itu fi kulli lailatin, dimulai dari sejak malam pertama seperti kita saat ini sampai nanti malam yang terakhir menjelang kita keluar dari Ramadan. Jadi sedemikian banyak hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada hambanya ini menjadi gambaran kepada kita sejauh mana kita mau merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita mau menanggapi panggilan ini. Rasulullah SAW dalam hadis lain, kalau ketika datang Ramadan, beliau mengucapkan kepada sahabatnya, qad atakum Ramadhanu syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang menetap, yang konstan dan bahkan bertambah terus. Jadi kata barokah itu dari kata barokal ibilu.
Onta itu kalau menekuk kakinya kemudian menderum di tanah, itu namanya barokal ibilu. Dari kata itu pula disebut dengan birkah. Birkah itu kalau ada air menggenang satu tempat, ya. Ada kolam air menggenang itu disebut dengan birkah. Karena apa? Karena air tetap di situ, tidak mengalir. Nah, kata barokah itu dari kata itu. Kalau ada kebaikan yang konstan, bahkan terus bertambah, itulah barokah. Dan Ramadan disifati oleh Rasulullah SAW sebagai syahrun mubarakun. Maka barang siapa yang terhalang dari mendapat kebaikan-kebaikan, terhalang dari mendapat hadiah-hadiah yang Allah tawarkan kepada hambanya ini, dia termasuk kepada orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW dalam satu riwayat, beliau naik ke mimbar, beliau membaca amin 3 kali. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau membaca amin 3 kali? Salah satu dari amin itu, ya, beliau mengatakan Jibril telah berkata, celaka roghima anfu rajulin, ya. Celakalah atau rugilah seseorang itu kalau dia mendapati Ramadan, tsumman salakha minhu, kemudian Ramadan itu, ya, berlalu darinya, walam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang menderita, orang-orang yang merugi. Karena sudah ditawarkan hadiah macam-macam, ditawarkan tawaran-tawaran yang baik, ya. Kalau kita, ya, khususnya ibu-ibu nih, begitu mendengar iklan diskon 20% di misalnya Depok Mall, ya, maaf ini kalau menyebut merek, ya, itu lantas perhatiannya tertuju ke situ. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah memberikan pengumuman diskon besar-besaran, hadiah besar-besaran di bulan Ramadan. Tinggal kita menguji hati kita, menguji jiwa kita, sejauh mana kita mau dan mampu untuk menyambutnya. Dan jangan sampai kita merugi seperti disebutkan Rasulullah sebagai orang yang mendapati Ramadan tapi kemudian gagal mendapatkan hadiah-hadiah Allah itu, gagal mendapatkan maghfirah, padahal semua perangkat sudah Allah siapkan bagi kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.